Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya @bacahoror. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tanah Wingit 1994. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keadaan memaksa kami untuk tinggal di rumah ini. Rumah yang berdiri di tanah terkutuk yang menyimpan misteri mengerikan di bawahnya. Kain kafan kami sudah disiapkan. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka yang tidak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Gol, melalui adu penalti Brasil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat 1994, sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda Rio merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. "Mukti, pulang sekarang ya." Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. "Iya bu," aku balas menjawabnya. "Biarin saja dulu Rastri, seneng-seneng sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu," ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. "Kalau waktunya banyak gak apa-apa Pak Rohmat, besok kami udah harus berangkat," balas ibu. "Wah cepet juga ya. Ya sudah hati-hati, kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya," ucap Pak Rohmat sambil mengacak-ngacak rambutku. "Iya Pak, teman-teman pamit dulu ya." "Iya, kalau sempat mampir," balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir Kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. "Kita bener harus pindah bu?" "Iya nak, ibu kan udah cerita setelah bapak meninggal kemarin, banyak pedagih hutang yang terus datang ke rumah, bahkan sampai ngancam mau nyelakain kamu dan gendis adikmu. Bapak meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget ada banyak penagih utang yang menagih ke rumah. Mereka bilang bapak berhutang pada mereka, tidak hanya satu, tapi banyak. Jujur kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi satu orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka. "Terus kita kemana bu?" "Kita tinggal di Jawa, ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana." Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. "Beruntung ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana," tambah ibu. "Iya bu, padahal cuma rumah begini saja ya." Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu yang akan mengantar kami ke rumah baru kami. "Sudah masuk semua?" tanya Bang Caki
supir yang akan mengantar kami. "Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya. Kata ibu ngopi dulu aja, ada gorengan juga." Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. "Mukti." Sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. "Andri?" Tanyaku sembari menghampirinya. "Ini kamu bawa ya?" Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. "Apa ini?" "Bawa saja, aku dapat mimpi nggak enak semalam." Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik, jadi tidak mungkin aku meledeknya. "Oke, makasih Indri. Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis," ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. "Bu, masih jauh?" tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. "Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi saja." Ini memang pertama kalinya Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD, tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah, namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seseorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. "Bang Adimin?" sambut ibu. "Lastri, gimana perjalanannya?" "Lumayan Pak, pas lagi panas-panasnya." "Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja, besok baru beres-beres." "Halah Pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihin, malah ngerepotin nginep lagi." Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami sementara ibu menyalakan lampu templok yang sudah tersedia di tembok rumah. "Belum ada listrik Bu." "Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala." Bang Jaki yang dari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. "Bang Jaki nginep dulu saja, pagi baru pulang. Ada kamar kosong kok." Enggak. Saya langsung saja habis ini. Mau mampir dulu," ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. "Mbak Lastri benar, yakin mau tinggal di sini?" tanya Bang Jaki. "Iyalah Mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali." Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tak, tak, tak. Ada suara dari luar. Tak, tak. Setauku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai, berantakan, dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. Bu. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada Gendis yang tertidur. "Kenapa Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek Bu, serem di luar jendela." "Nenek-nenek? Malam-malam gini? Jangan ngarang kamu. Kalau capek tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok. "Iya Mas Mukti, tidur duluan aja, nanti Gendis nyusul," tambah Gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. "Tunggu, Gendis, kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas Gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu, abis ini mau tidur disuruh ibu."
Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi. "Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan. Apalagi di kamar. Karena kamar yang lain masih berantakan, malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya, dia teman yang baru aku kenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa? Angker?" Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ini tak ceritain, biar kamu hati-hati, tapi jangan bilang aku yang cerita." Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang aku tinggali? "Kamu pasti udah tahu kalau rumah itu lama gak ditinggali kan? Tahu gak, kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa?" Aku menggeleng. "Rumah demit." Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. "Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan menemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru tapi matanya melotot. Dia manggil orang kampung untuk evakuasi, tapi pas balik ke sana matanya sudah nggak ada." Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah. Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyuramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas, aku gak bisa nangkep kamu." Saat memasuki rumah, aku mendengar suara Gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikannya sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. "Gendis, kamu bicara sama siapa?" Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. "Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang." Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. "Mau mandi dulu atau mau makan dulu?" tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. "Makan dulu aja Mas," ajak Gendis. "Oke." Aku dan Gendis makan berdua sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. "Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong," tanyaku di depan ibu berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. "Nggak ngomong sama siapa-siapa." Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu ia berbohong. "Jangan bohong," ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. "Ya udah kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu," jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi. Tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. "Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya," jawab ibu dengan enteng. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tip adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu, sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi. Kalaupun ada, masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis, bukan. Suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Ceklek. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tipku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur.
Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya, yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga ke pinggang menembus langit-langit. Seketika aku keringat dingin. Aku meremas selimutku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Ibu! Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. Setan bu! Aku membangunkan ibu. Setan, jangan ngawur kamu, bantah ibu yang sedikit kesal karena aku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar, tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan Gendis lagi. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnula, aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya, sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. Kamu temenin aku ngineplah di rumah, ajakku pada Wisnu. Nggak mau, aku sudah hidup tenang, kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ngikut lagi. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman. Itu nggak nyelesain masalah. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya. Tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga Gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai mintaku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. Kenapa berhenti, Bu? Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. Gendis takut, Bu. Tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. Ke rumah Pak Ngadimin, kita ke sana dulu, Leh. Perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pak Ngadimin heran dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetar. Sudah, duduk dulu, biar dibikinin teh panas, ucap Pak Ngadimin yang langsung memerintahkan istrinya membuatkan teh panas untuk kami. Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara sampai istri Pak Ngadimin datang dan memberikan kami minuman. Pocong, Pak Ngadimin. Pas kami mau pulang dari jauh, kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak. Astagfirullah. Benar, Bu? Tanya Pak Ngadimin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. Balastri masih bersikuku ingin tinggal di sana. Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja saya masih khawatir. Tapi rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kamu kan tahu sendiri. Bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari. Aku baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. Bu, Gendis nggak mau ke rumah. Malam itu Pak Ngadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besoknya ia mengantar kami kembali ke rumah bersama seseorang yang ia panggil dengan Mbak Sartiman. Pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memutih.
Mbak Sartiman adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. "Mbak Lastri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini?" tanya Mbak Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. "Iya Mbak, anak-anak saya juga lihat." Mbak Sartiman memejamkan matanya sebentar. Setelahnya ia menghela nafas dan menggeleng. "Kalau bisa, sebaiknya ibu pindah saja." "Jangan Pak, saya belum punya tempat tinggal lain." "Tolong pocong-pocong itu diusir saja dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu." Mbak Sartiman menggeleng menolak ucapan ibu. "Tidak bisa Mbak Lastri, tanah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini," jelas Mbak Sartiman. Mendengar penjelasan itu seketika bulu kuduku berdiri. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. "Ini tanah wingit Mbak Lastri, tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal," tambah Pak Ngadimin. Ibu hanya merenung dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin tertekan. "Kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini, resikonya apa Mbak?" Mbak Sartiman menggeleng melihat keteguhan ibu. Di satu sisi aku melihat Mbak Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. "Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian pindah." Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada 2 hari itu, kami harus menjauh dari rumah. Menurut Mbak Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadiman yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Pak Sartiman. Pada Jumat Kliwon kami pasti melihat pocong-pocong itu. Kami juga mengajak Pak Ngadiman untuk memastikannya dan ia pun percaya. Menurutnya, jarang ada warga yang keluar malam apabila pada hari-hari tersebut. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan dari Pak Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, kami selalu bersiap-siap berkemas dan menumpang di rumah Pak Ngadiman. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian, tapi percayalah, ada hal yang sangat mengerikan tersembunyi di tanah ini. Aku tidak pernah menyangka bisa bertahan cukup lama di rumah ini. Padahal hampir setiap tetangga yang ngobrol dengan kami selalu bertanya, "Kok kalian betah tinggal di rumah itu?" Betah? Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, mungkin kami sudah pergi sejauh mungkin dari rumah itu atau bahkan dari desa ini. Tahun pertama di tempat ini cukup berat. Untuk makan saja kami tidak punya banyak pilihan. Entah berapa jenis olahan singkong yang sudah dibuatkan ibu. Bila sedang tidak memegang uang, hanya singkong yang ibu tanam di pinggir hutan lah yang akan menjadi menu makanan kami. "Tiwul lagi Bu?" "Bosen ya? Nanti coba ibu tanya Mbok Sarmi, ada sisa lauk atau enggak?" Walau aku sering mengeluh, tapi ibu tidak pernah memarahiku sama sekali. Sebaliknya, ia selalu mencari cara agar kami bisa bertahan dari situasi ini. "Nggak usah Bu, besok aku ikut Pak Ngadimin mancing aja, siapa tahu dapat ikan lumayan." "Ya udah, tapi jangan ngerepotin ya." Ada satu berkah yang kurasakan saat hidup di desa. Kami masih bisa bertahan hidup dari alam. Ada tanah untuk ditanam, ikan untuk dipancing, bahkan kalau tidak malas ada burung yang bisa dijala dari sawah-sawah yang hampir panen. Tapi aku tetap bertekad, suatu saat kami harus keluar dari situasi ini, terutama dari rumah ini. "Masih sering lihat yang aneh-aneh di rumah?" tanya Pak Ngadimin sambil menunggu umpannya termakan oleh ikan di sungai. "Masih Pak, tapi selama di dalam rumah paling cuma sekelebat-sekelebat saja. Kata ibu yang penting gak keluar pas malam-malam aja." "Yang penting kamu jagain ibu dan gendis ya Mukti. Belum pernah Bapak melihat orang setegar ibumu itu." "Pasti Pak." Seperti biasa aku pulang ke rumah saat langit masih terang. Entah mengapa aku merasa hari di desa ini lebih pendek daripada di kota. Dulu jam 8 malam kami malah baru keluar untuk berkumpul di pos ronda. "Gendis, sudah memalam, masuk," ucapku pada Gendis yang masih berada di teras rumah. "Iya." "Kalau iya langsung masuk dong, jangan bengong." "Nanti malam mau ada tamu," ucap Gendis sambil menatapku. "Tamu? Siapa?" Gendis tidak menjawab dan malah segera berlari ke dalam rumah. Aku mengernyitkan dahiku.
Apa tadi ada yang datang memberitahunya bahwa akan ada tamu? Banyak banget ikannya, ini kamu semua yang mancing? Tanya ibu. Ya enggak, sebagian Pak ngadimin, tapi dapat banyak, jadi aku bawain agak banyakan. Lumayan, ibu mengolah ikan yang kubawa untuk bisa dimakan selama beberapa hari. Setidaknya selama beberapa hari kami terselamatkan dari olahan singkong lagi. Kami makan ditemani hujan yang mulai mengguyur desa. Ibu pun sudah siap dengan beberapa ember dan panci untuk diletakkan di titik kebocoran atap rumah. Suara tetesan air dari kebocoran rumah pun menjadi senandung yang menemani malam hari kami. Entah mengapa tanpa disadari, kami bertiga merasa gelisah. Seperti ada sebuah perasaan yang membuat kami tidak nyaman. Dah! Suara petir yang menyambar membuat suasana kami bertiga kaget dan semakin merasa aneh. Ibu pun mencoba merapatkan gorden agar cahaya kilat tidak terlalu mengagetkan kami. Tapi bukan kembali. Ibu hanya terdiam di depan jendela sembari melihat sesuatu di luar. Ada apa, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu tidak menjawab. Sebaliknya, ia malah menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Khawatir dengan ibu, aku pun menghampirinya dan ikut melihat keluar. Saat itu setelah sekian lama, bulu kuduku berdiri. Sesuatu yang ada di halaman rumah membuatku merinding tidak karuan. Keranda mayat. Di bawah hujan yang cukup deras, tiba-tiba terlihat sebuah keranda mayat tergeletak begitu saja di halaman bersama sesosok jenazah yang sudah dipocong. Bu, itu... Jangan keluar, apapun yang terjadi jangan keluar. Balas ibu yang segera merangkulku dan mengajakku menjauh dari jendela. Aku pun berinisiatif membawa radioku dari dalam kamar dan mendengarkannya bertiga di ruang depan. Tidak ada satupun dari kami yang mengajak masuk ke kamar. Satu sisi kami takut dengan apa yang ada di luar. Di satu sisi kami juga khawatir akan terjadi sesuatu bila kami tidak mengawasinya. Aku berharap suara radio yang kustel bisa sedikit menenangkan kami. Namun walau sudah mendengarkan beberapa lagu dan drama radio, tangan ibu masih terlihat gemetar. Sudah beberapa lama, mungkin saja keranda itu sudah menghilang dengan sendirinya seperti saat kemunculannya. Setidaknya itu yang aku pikirkan. Aku pun mencoba melawan rasa takutku untuk kembali mengintip melalui jendela. Bila keranda itu sudah hilang, maka kami bisa masuk kamar dan tidur dengan nyenyak. Coba Mukti lihat lagi, Bu. Hati-hati, Nak. Aku mendekat ke arah jendela dan menyibakkan lagi gordennya, dan sialnya keranda dan jenazah itu masih ada di sana. Aku pun sedikit memperhatikan keranda itu dan sekitarnya sembari mencari petunjuk siapa yang meletakkan benda itu di sana. Tapi tepat saat aku memperhatikan sosok jenazah yang ada di dalam keranda itu, tiba-tiba kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh dan melotot ke arahku. Sontak aku pun terjatuh dan buru-buru kembali berdiri untuk merapatkan gorden jendelaku. Kenapa, Le? Ada apa? Enggak, Bu. Kerandanya masih ada di sana. Aku mengangguk dan kembali duduk di dekat ibu sembari mengeraskan suara radio. Keranda? Tanya Gendis penasaran. Enggak Gendis, kamu dengerin radio aja atau main lagi. Tapi jangan deket-deket ke jendela ya. Balasku tidak ingin Gendis khawatir. Perasaanku benar-benar cemas seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hujan pun semakin deras bersautan dengan suara kilat yang menyambar. Saat itu dari kilatan cahaya samar-samar aku melihat bayangan manusia terpantul ke gorden jendela kami. Cek, cek, cek. Wajah ibu pucat. Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek. Tidak hanya satu, lambat laun suara itu terdengar semakin banyak. Saat hujan mulai mereda pun suara langkah kaki itu masih terdengar. Terdengar suara tongkat seseorang mengetuk lantai teras rumah kami. Seketika aku teringat kejadian saat hari pertama aku ada di rumah ini, penampakan seorang nenek. Dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di gorden jendela. Aja ana sing metu ya, Le. Terdengar suara seorang nenek tepat saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya. Tapi entah mengapa aku merasa ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu. Bu, ojo ono sing metu ya, Le. Itu artinya apa? Tanyaku yang tidak mengerti arti ucapan itu. Jangan ada yang keluar ya, Le. Emangnya kenapa nanya begitu? Tanya ibu. Ibu gak dengar suara itu barusan. Tadi Mukti dengar suara ngomong begitu.
Ibu mengenitkan dahinya dan menggeleng. Ia pun mulai cemas terhadapku. "Gak ada suara apa-apa, Mukti. Iya kan, Gendis?" tanya ibu memastikan. "Gendis cuma dengar suara hujan sama radio, Bu." Aku pun mulai bingung. Apa ada setan yang sengaja berniat memperingatkanku? Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak memikirkan untuk mengecek keluar. Lambat laun hujan semakin mereda. Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis tanpa adanya kilat yang mengagetkan kami lagi. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati bahwa waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi. Gendis sudah tertidur dan ibu beranjak dari tempatnya untuk mengecek kembali ke jendela. Aku merasa harus ikut menemaninya. Saat gorden itu tersibak, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Ada sekumpulan orang-orang dengan mengenakan baju Jawa dengan bawahan kain jarik. Ada yang bertelanjang dada dan ada yang mengenakan surjan atau kebaya yang sangat lusuh. Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur dan mengerumuni keranda berisi jenazah itu. Wajah mereka mengerikan. Mereka seperti kesetanan merogoh sosok yang berada di dalam keranda itu dengan beringas. Aku ingin mencari tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa sadar salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. "Tutup, Bu!" teriakku dengan cepat. Aku teringat ucapan sosok nenek yang memperingatkanku tadi. Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh. Kami pun kembali ke dekat Gendis dengan jantung yang berdebar. Benar saja, terdengar langkah seseorang mendekat ke dalam rumah. Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu. Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela. Samar-samar terlihat bayangan manusia dengan rambut yang panjang dan acak-acakan memperhatikan dari balik gorden. Ibu pun merangkulku dan Gendis, sementara aku terus memegangi baju ibu. Sosok itu celingak-celinguk seolah mencari keberadaan kami di dalam. Namun sosok itu segera kembali pergi. Aku sedikit lega, namun ibu masih tetap gemetar dengan apa yang terjadi. Tapi setelahnya tanpa sadar kami tertidur di ruangan depan bersama hujan yang mulai reda. Suara ayam berkokok menyadarkanku dari tidur. Seketika aku panik saat mengingat kejadian semalam. Ibu dan Gendis masih tertidur. Tapi dari kisi-kisi jendela, aku sudah melihat langit fajar yang mulai muncul walau suasana masih gelap. Aku pun memberanikan diri mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang terjadi dengan keranda yang ada di luar. Tapi keranda itu menghilang. "Bu, Ibu!" Aku membangunkan ibu ingin menunjukkan hal ini. Ibu terbangun dengan panik, sama sepertiku saat mengingat kejadian semalam. "Kerandanya udah gak ada." Ibu pun meletakkan Gendis yang tertidur di pangkuannya dan melihat keluar jendela. Ia terlihat menarik nafas lega mengetahui keranda itu sudah menghilang dari halaman. Saat matahari mulai muncul, aku dan ibu pun membuka pintu dan mengecek keadaan sekitar. Benar, tidak ada tanda-tanda keranda itu masih ada di sini. Kami sempat berpikir, apakah semalam kami berhalusinasi? Masalahnya, di tempat kami berdiri masih ada sisa-sisa telapak kaki manusia yang terpijak di tanah basah dan sisa lumpur di halaman teras rumah. Tanah itu jahat, percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban. Seorang pria bungkuk yang sudah sangat berumur menghadangku saat sedang menemani ibu di pasar. Ia menghampiriku saat sedang menunggu ibu dan Gendis yang sedang memilih sayuran. "Maksudnya apa, Kek?" "Maksudnya, nyawa kalian dalam bahaya. Pergi selagi kalian bisa," balasnya dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Ia pun segera meninggalkanku dan pergi meninggalkan pasar. Tanpa ia suruh pun kami sudah ingin segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Apalagi setelah kejadian keranda kemarin, aku sudah benar-benar merasa ada sesuatu yang berbahaya dari tanah ini. Tapi saat ini kami masih tidak berdaya dengan keadaan kami. Memang sudah menjadi tekadku, saat sudah bekerja nanti, aku harus bisa membawa ibu dan Gendis pergi dari rumah itu. "Bu, Gendis kapan didaftarkan ke SD?" tanyaku yang mulai khawatir akan pendidikan Gendis. "Awal tahun ajaran berikutnya saja, saat ini belum ada yang bisa mengantar jemput dan mengawasin dia." "Memangnya nggak apa-apa, Bu?" "Ya mau gimana lagi, setidaknya kasih ibu waktu 1 tahun dulu untuk menabung. Terpaksa Gendis yang harus mengalah." Aku sudah mendapat sekolah yang jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki. Tapi terkadang aku mendapat tumpangan boncengan dari Gimin, teman kelas yang desanya bersebelahan dengan desaku. Tapi sayangnya Gendis tidak seberuntung aku.
Tapi Gendis jangan sering ditinggal di rumah sendiri ya, Bu. Pintaku yang khawatir dengan adikku satu-satunya itu. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalaku. Bu, Mukti pulang. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Sekolah di sini pelajarannya tidak sepadat di kota. Sebenarnya aku sedikit senang saat mengetahui hal itu. Jangan pergi dulu, Gendis belum selesai. Dari jauh aku melihat Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat aku menatap ke arah ia memandang, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu ngomong sama siapa, Gendis? Gendis hanya menunjuk ke salah satu sisi rumah yang kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Jangan bercanda. Gendis pun menatapku sebentar dan segera berlari ke kamarnya. Apa mungkin ucapanku ada yang menyinggungnya? Mungkin benar kata ibu. Gendis sedang menghayalkan seorang teman. Sepertinya aku kurang meluangkan waktuku untuk bermain dengannya. Main sama Mas Mukti saja yuk. Ajak aku sembari merayu Gendis yang bermain sendirian di kamar. Asik, kita main dakon ya. Wah, kamu bisa main dakon? Siapa yang ngajarin? Ibu. Bukannya menjawab, Gendis malah menunjuk ke salah satu sisi rumah lagi yang sekali lagi kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Sudah, kita main saja. Jujur aku mulai cemas dengan Gendis. Bu, memangnya Gendis sering bicara sendiri begitu ya? Tanyaku sembari membantu ibu mencabut dedaunan dari pohon singkong untuk disayur. Iya, namanya juga anak kecil, memangnya kenapa? Enggak Bu, Mukti khawatir. Soalnya sewaktu ditanya dia ngomong sama siapa, dia selalu nunjuk ke tempat yang nggak ada siapa-siapanya. Ibu juga bingung. Semoga saja itu memang hayalannya sedang bermain. Tapi kalau memang ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia, doakan saja semoga bukan sosok yang jahat. Kalau ibu sudah berkata seperti itu, sepertinya aku juga tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian-kejadian itu, beberapa kali aku memergoki Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Aku pernah mengintip tanpa ia sadari, tapi tetap saja aku tidak melihat apapun. Gendis, kalau bosan ajak main Mas Mukti aja ya. Kalau Mas ada di rumah, pasti Mas temenin. Ucapku berusaha untuk semakin dekat dengan Gendis. Ya Mas, tapi enakan main sama yang anak-anak kayak Gendis juga. Balasnya polos. Anak-anak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia membayangkan sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Sudah cukup lama aku tidur terpisah dari ibu dan Gendis. Aku pun mulai terbiasa dengan hal-hal aneh seperti suara dari luar. Angin yang tiba-tiba berhembus di kamar hingga benda yang bergerak. Selama tidak ada yang menampakkan diri, sepertinya aku bisa untuk mengacuhkannya. Tapi malam ini berbeda. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat menindih tubuhku. Jelas saja rasa takutku kembali muncul. Apalagi aku pernah mendengar cerita tentang orang yang ketindihan makhluk halus. Aku pun mencoba mengatur nafas dan melawan rasa takutku. Perlahan aku mencoba membuka mata dan kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Sesuatu yang hitam dan cukup besar menindih tubuhku. Aku memastikan bentuknya dan mendapati ada bagian tubuh ular yang menindih tubuhku. Tapi itu baru permulaan. Saat aku mengecek mataku dan berusaha melepaskan diri, aku menemukan salah satu ujung dari tubuh ular itu adalah seorang anak kecil. Sebentar, aku mengingat anak kecil itu. Itu adalah sosok anak yang menampakkan diri saat awal-awal aku menempati kamar ini. Saat itu ia hanya menunjukkan setengah badannya saja. Dan tidak kusangka, ternyata setengah badannya adalah ular. Mengetahui aku tersadar anak bertubuh ular itu melepaskan tubuhku dan keluar menembus pintu kamarku. Aku pun mulai merasa lega dan kembali mencoba menutup mataku. Tapi perasaan aneh kembali terjadi. Belum sempat aku tertidur, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dengan tajam. Aku pun membuka mata lagi dan mendapati anak bertubuh ular itu berada di hadapanku lagi. Tapi saat mengetahui aku tersadar lagi, ia pun pergi ke arah pintu lagi. Tunggu, apa dia ingin aku mengikutinya? Aku pun mencoba membuka pintu dan mendapati sosok anak bertubuh ular itu menantiku di arah ruang depan. Ia pun berjalan lagi menembus pintu depan. Sepertinya dugaanku benar, ia meminta aku untuk mengikutinya. Tapi sepertinya aku tidak akan mengikutinya terlalu jauh. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pintu depan tidak terkunci. Saat itu aku mulai cemas. Aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sesuai dengan kemauan anak itu dan mendapati ia terhenti di teras rumah. Ia seperti tidak bisa melangkah lebih dari itu. Tapi masalahnya bukan itu.
ada seorang anak kecil di halaman. Aku bisa memastikan dengan jelas bahwa itu adalah Gendis. "Gendis, ngapain kamu di luar? Ayo masuk!" Teriakku panik saat melihat Gendis berdiri sendirian di halaman. Sayangnya ia hanya menatap ke arah hutan membelakangiku dan rumah kami. "Gendis!" Aku berteriak sekali lagi dan berlari ke arahnya. Tapi Gendis bertingkah aneh. Dia tertawa sedikit dan kadang tersegal sembari memandang dengan mata melotot. Kulitnya memucat dan tawanya menyeringai, mengerikan, yang sama sekali tidak sama dengan tawa Gendis. "Gendis, kamu kenapa? Ayo masuk!" Tapi Gendis dengan mudah melepaskan gandenganku dan bersikeras untuk tetap di tempatnya. Apa ini berarti Gendis kesurupan? Setelah beberapa kali gagal menyadarkannya ataupun membawanya, aku pun memutuskan untuk memanggil ibu di dalam untuk membantuku. "Bu, bangun bu, Gendis kesurupan!" Ibu yang mendengar teriakanku pun terbangun dan panik saat mengetahui Gendis tidak ada di sebelahnya. "Di mana? Gendis di mana?" "Di halaman bu." Ibu pun segera berlari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku akan menyusulnya, aku mendengarkan suara aneh dari dalam kamar ibu. Suara itu dari dalam lemari. Kudak, kudak, kudak. Aku pun menghampiri lemari itu dan memastikan suara itu berasal dari dalamnya. Suara itu mengecil saat aku semakin mendekat. Anehnya, kali ini aku tidak mengalami perasaan takut. Aku pun membuka lemari itu dan melihat segala arah. Ada baju-baju kami bertiga dan beberapa barang. Tapi tanpa sadar mataku terhenti di sebuah kantung. Sebuah kantung berisi benda yang diberikan oleh temanku, Andri, saat akan pindah ke tempat ini. Sebuah ukiran kayu berbentuk ular. "Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis." Tiba-tiba aku teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini pada aku. Aku pun mengeluarkannya dari kantung dan berlari ke arah halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku seperti ada angin yang berhembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekat, Gendis berpindah menatapku. Tapi kali ini dengan tatapan marah. "Kenapa kamu bisa keluar dari sana?" ucap Gendis dengan suara yang serak, yang sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang aku ambil dari lemari dan membawanya kepada Gendis. "Gendis, pegang ini ya." "Itu apa, Mukti?" tanya ibu bingung dengan apa yang aku lakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.